Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin dunia kita ini kokoh berdiri? Apa itu beton? Baja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dari itu? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sama-sama fondasi yang nggak kelihatan itu, yang tanpanya semua yang kita bangun bisa runtuh. Fondasi itu adalah kepercayaan. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini, jujur ya, bukan lagi sekedar soal rekayasa teknik. Ini udah jadi pertanyaan soal karakter kita. Soalnya, pas kita ngomongin korupsi dalam pembangunan jembatan, kita tuh bukan cuma ngomongin duit yang dicuri. Bukan. Kita lagi ngomongin nyawa manusia dan kepercayaan publik yang sekali aja hancur, wah, buat bangunnya lagi itu susahnya minta ampun. Oke, pertama-tama kita harus hadapi kenyataannya dulu nih. Korupsi itu bukan cuma sekedar bikin anggaran bolong. Bukan, korupsi itu lebih parah. Dia itu kayak retakan di fondasi masyarakat kita. Coba deh bayangin jembatan yang tiap hari kamu lewatin buat kerja, ternyata dibangun pakai material yang lebih murah, kualitasnya di bawah standar. Cuma karena selisih uangnya masuk ke kantong pribadi oknum tertentu. Ini kan bukan lagi soal kerugian negara yang angkanya abstrak. Ini tuh ancaman nyata buat kamu dan keluarga kamu. Tiap satu tindakan korupsi itu ibarat satu goresan baru di kepercayaan kita sama semua yang ada di sekitar kita. Nah, kalau masalahnya udah sedalam dan seakar ini, terus kita harus cari solusinya di mana dong? Ternyata ada loh kompas etis yang kuat banget yang udah nunjukin arah yang benar selama ratusan tahun. Dan sumbernya kita temukan dalam prinsip-prinsip Islam. Jantung dari kompas etis ini adalah sebuah konsep yang disebut amanah. Mungkin kita sering dengar kata ini diartikan sebagai kepercayaan, tapi maknanya itu jauh lebih dalam dari itu. Gini deh, bayangin ada orang yang nitipin hal paling berharga miliknya ke kamu. Nah, amanah itu adalah tugas suci untuk menjaga titipan itu. Sebuah tanggung jawab yang diemban dengan segenap jiwa dan raga. Inilah fondasi buat kita membangun strategi anti korupsi. Terus, gimana caranya ide sekeren ini bisa benar-benar dipraktikin di lapangan yang, ya kita tahu sendirilah, kadang ruwet. Nah, amanah ini bisa kita pecah jadi nilai-nilai yang lebih konkret dan bisa dijalankan. Ada transparansi yang bikin tiap rupiah pengeluaran jadi jelas, ada keadilan yang mastiin kontrak jatuh ke tangan yang paling kompeten, bukan ke kerabat dekat, ada tanggung jawab yang butuh keberanian buat ngakuin kesalahan, dan pastinya integritas, suara hati yang bilang stop ke setiap godaan. Semuanya itu dibingkai dalam profesionalisme tingkat tinggi. Tapi kan gini, prinsip sebagus apapun kalau cuma tertulis di atas kertas ya percuma kan? Prinsip itu harus ditanamkan. Dan rasanya nggak ada tanah yang lebih subur daripada pikiran generasi muda. Makanya revolusi ini harus kita mulai dari ruang kelas, dari universitas. Coba deh kita lihat pergeseran cara pandangnya. Pendidikan teknik yang tradisional itu fokus ngajarin gimana cara membangun sesuatu. Nah, pendekatan baru ini justru bertanya hal yang jauh lebih penting. Kenapa dan untuk siapa kita membangun? Tiba-tiba mata kuliah etika dan analisis studi kasus korupsi jadi sama pentingnya dengan ilmu mekanika material. Dan biar jelas ya, ini bukan soal mata kuliah pilihan atau seminar tambahan yang bisa dilewatkan gitu aja. Bukan. Ini tentang menanamkan etika langsung ke dalam DNA setiap calon insinyur. Ini perubahan yang fundamental banget dalam cara kita membentuk para pembangun masa depan kita. Lalu, siapa dong yang bakal jadi motor penggerak dari semua perubahan ini? Nah, sekarang mari kita fokuskan lensa kita ke mereka yang memegang kunci masa depan, para mahasiswa dan para profesional muda. Kalimat ini, wow, punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kamu seorang mahasiswa teknik yang lagi nonton ini, dengerin baik-baik. Kamu itu bukan lagi cuma penerima ilmu yang pasif. Kamu adalah seorang penjaga. Kamu yang pegang kunci menuju masa depan di mana kepercayaan publik itu jadi aset yang jauh lebih berharga daripada baja sekalipun. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba pikirkan, proyek-proyek raksasa, kayak pembangunan pelabuhan, atau anjungan minyak lepas pantai, di mana triliunan rupiah dan ratusan keputusan teknis dipertaruhkan setiap harinya. Nah, di tengah kerumitan kayak gitu, satu orang insinyur muda yang jujur dan berani bisa jadi pembeda antara proyek yang sukses dan bencana besar. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang juga, di sini. Ini rencana aksinya. Pertama, kuasai aturan mainnya. Pelajari dalam-dalam kode etik profesi kamu. Kedua, jangan takut buat bertanya hal-hal yang mungkin dianggap nggak nyaman soal transparansi proyek. Ketiga, jadilah percikan api perubahan di lingkungan kampusmu. Dan yang keempat, ini penting banget. Latih dirimu untuk mengenali mana praktik yang nggak beres dan punya keberanian untuk melaporkannya.
Sekarang, coba kita lihat gambaran besarnya. Semua elemen ini, pendidikan yang baik, aksi individu yang berani, itu ibarat anak-anak sungai yang mengalir deras ke satu sungai besar. Dan sungai itu menuju satu tujuan akhir, transformasi total budaya di seluruh industri. Ini dia peta jalan kita menuju masa depan. Perubahan yang kita tanam di benak para mahasiswa hari ini, dalam 5 tahun akan mereka bawa masuk ke dunia kerja. Dalam 10 tahun, para lulusan ini akan mulai menetapkan standar profesional yang baru. Dan dalam 20 tahun, kita akan bangun di sebuah realitas baru, di mana seluruh industri beroperasi berdasarkan transparansi dan prinsip amanah. Ini adalah efek domino yang sangat mungkin terjadi. Dan dengan ini, kita kembali lagi ke titik awal. Pada akhirnya, bangunan yang paling megah sekalipun didirikan dari satu persatu batu bata. Fondasi masyarakat yang kuat dan jujur juga dibangun dari keputusan-keputusan kita sehari-hari yang diambil dengan integritas dan keberanian. Setiap dari kita adalah seorang pembangun. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Nggak peduli kamu seorang insinyur, mahasiswa, guru, atau orang tua, kita semua ini sedang membangun sesuatu setiap hari. Entah itu proyek, hubungan, atau generasi mendatang. Coba deh renungkan. Apa batu penjuru dari dunia yang ingin kamu bangun dan wariskan? Terima kasih.